Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film horror thriller berjudul The Mist tahun 2007. Salah satu film garapan sutradara ternama yaitu Om Frank Darabont dan merupakan sebuah film adaptasi dari novel terkenal Stephen King dengan judul yang sama. Film ini juga memiliki ending yang sad banget dan sangat membanggongkan. The Mist bercerita tentang seorang ayah dan anak yang terjebak bersama beberapa orang lain di dalam sebuah supermarket. Namun masalahnya, mereka semua terjebak di tengah kabut misterius yang menutupi seluruh kota di sana. Apa yang sebenarnya ada di dalam kabut misterius tersebut dan bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Langsung saja, inilah The Mist. Di sebuah malam berguntur, terlihat seorang pria yang bernama David Drayton yang sedang asik melukis. Diketahui, David merupakan seorang pelukis yang biasa menggambar poster-poster untuk perfilman Hollywood. Namun, saat sedang melukis, David harus terhenti akibat listrik yang tiba-tiba padam. Karena penasaran, akhirnya David beserta keluarga kecilnya melihat begitu besarnya amukan badai yang tengah terjadi di luar rumah mereka. Saking dahsyatnya, ruang lukis David harus rusak karena tertimpa sebuah pohon besar yang terlempar akibat angin dari badai tersebut. Tapi untungnya, David sekeluarga telah mengevakuasikan diri ke ruang basement rumah mereka. Keesokan harinya, terlihat kondisi sekitar rumah David yang telah kacau balau. Tak hanya rumah David, rumah kapal milik tetangganya Norton juga harus hancur akibat tertimpa sebuah pohon besar. Dengan ditemani oleh istrinya Steph dan anaknya Billy, di sana mereka melihat ada sebuah gumpalan kabut tebal yang berasal dari sebuah bukit di seberang danau. Tak lama, David lalu berencana untuk memberitahu tetangganya Norton tentang kerusakan rumah kapalnya. Namun Steph menyarankan David untuk tidak dulu berbicara dengan Norton. Di sini diketahui bahwa hubungan Norton dan keluarga David sedang bermasalah. Namun, David tetap memutuskan untuk pergi dan memberitahu Norton. Setelah bertemu dengan Norton, David lalu merundingkan tentang masalah asuransi kerusakan yang tengah mereka alami. Di sini, David juga mengajak Norton pergi ke kota untuk membeli beberapa perkakas dan juga stok makanan. Norton yang melihat niat baik David lalu menerima ajakan David tersebut. Singkat cerita, Norton, David, dan anaknya Billy berangkat menuju ke kota. Dalam perjalanan, mereka melihat begitu banyak rombongan petugas PLN dan juga satuan militer yang pergi menuju arah rumah mereka dengan terburu-buru. Ya mungkin karena listrik yang sedang padam dan seluruh saluran komunikasi juga terputus guys, kecuali radio ya. Lalu David dan Norton mengobrol tentang pangkalan militer yang berada di gunung seberang danau yang tadi mereka lihat mengeluarkan kabut tebal. Dan di sini diketahui bahwa di pangkalan tersebut sedang dilakukan sebuah proyek yang dinamakan Project Arrowhead. Namun para warga sekitar masih belum mengetahui apa itu Project Arrowhead. Desas-desusnya, Arrowhead adalah proyek penelitian rahasia tentang alien dan juga pengembangan pertahanan misil. Tapi ini cuma rumor ya guys. Maybe we'll get our power back. You guys from the base. They have a crashed flying saucer up there with frozen alien bodies. Missile defense research, you know. Singkat cerita, mereka pun tiba di Superindo setempat. Di sana terlihat kondisi Superindo yang dipenuhi oleh orang-orang yang memborong stok bahan makanan. Di sana, listrik serta saluran komunikasi juga tidak berfungsi. Walaupun Superindo tersebut memiliki generator cadangan, namun daya listriknya hanya dapat digunakan untuk pendingin makanan. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba, datanglah seorang personil militer yang kita sebut saja Tony, yang memberitahu kepada 3 orang rekannya bahwa keberangkatan mereka ditunda. Namun di sini belum diketahui keberangkatan apa yang dimaksud Tony. Setelah itu, Tony lalu pergi menuju apotek di seberang Superindo untuk mencari obat-obatan. Namun tak lama setelah Tony pergi, secara tiba-tiba terdengar suara sirin yang cukup keras, tanda sedang terjadi keadaan darurat. Lalu dari kejauhan terlihat seorang mbah-mbah berlari menuju swalayan dengan darah yang keluar dari hidungnya.
Mbah-mbah ini bernama Miller. Saat Miller telah masuk, dengan panik ia memberitahu seluruh pengunjung swalayan bahwa ada sesuatu di dalam kabut tersebut. Seluruh pengunjung yang mendengar ocehan Miller sontak langsung kebingungan sekaligus panik. Dalam suasana yang tegang, terlihat ada seorang pria yang nekat untuk kembali menuju ke mobilnya yang berada di parkiran swalayan. Namun, saat pria tersebut keluar swalayan, terlihat kabut tebal yang tadi masih berada di gunung sekarang telah memenuhi area swalayan, serta juga terlihat volume dari kumpulan kabut tersebut yang jauh lebih besar. Dan yang terjadi, setelah area sekitar telah tertutup oleh kabut tebal, secara tiba-tiba bangunan swalayan tersebut bergetar hebat layaknya sedang terjadi gempa bumi. Setelah getarannya reda, terlihat ada seorang wanita yang terus ngotot untuk diizinkan keluar dari tempat tersebut. Wanita tersebut beralasan dirinya ingin memastikan kedua anaknya yang berada di rumahnya dalam kondisi baik-baik saja. Namun sudah jelas, seluruh pengunjung swalayan tersebut terus meyakinkan sekaligus melarang wanita tersebut untuk pergi dari sana karena kondisi di luar yang sangat berbahaya. Mereka menyarankan untuk menunggu saja di dalam swalayan hingga bantuan datang. Namun, karena wanita ini terus-terusan ngotot sampai termehek-mehek, akhirnya orang-orang di sana membiarkan wanita itu pergi. I can't just stay here. I have to get home to my kids. I told them I'd only be gone a few minutes. Setelah kondisi mulai tenang, orang-orang di sana mulai mengambil beberapa barang yang mereka butuhkan. David beserta beberapa orang di sana, yakni Sally, Amanda, Miss Rappler, dan Miss Thurman terlihat sedang mengobrol santai sambil menenangkan Billy yang terlihat masih syok. David yang ingin mencari selimut untuk Billy lalu diberitahu oleh salah satu pegawai di sana, yakni Ollie, bahwa selimut berada di area gudang. Sesampainya di gudang, David malah mencium aroma yang tidak sedap, dan aroma tersebut ternyata berasal dari mesin generator yang kepanasan hingga mengeluarkan asap. Mengetahui hal tersebut, David langsung mematikan generator tersebut, dan secara otomatis lampu di gudang beserta seluruh swalayan tersebut juga ikut padam. David lalu melanjutkan mencari selimut untuk Billy dengan menggunakan lampu dari handphonenya. Namun saat sedang mencari, David malah mendapati keanehan di pintu rolling door gudang. Pintu rolling door tersebut seperti ditekan oleh sesuatu yang besar dari luar gudang. David yang ketakutan lalu bergegas pergi dari sana. Sesampainya di atas, David malah bertemu oleh beberapa pegawai swalayan tersebut yang akan memeriksa kondisi generator cadangan. Pegawai tersebut bernama Jim, Myron, dan Norm. Di sana, David menceritakan tentang apa yang baru saja ia lihat, namun tidak ada yang mempercayai David kecuali Ollie. Akhirnya, Jim, Myron, Norm, David, dan Ollie masuk ke dalam gudang dan langsung memeriksa kondisi dari generator cadangan. Setelah diperiksa, ternyata generator tersebut harus diperbaiki dengan cara membersihkan saluran udara yang masalahnya berada di luar swalayan. Norm yang sejatinya masih seorang remaja dengan tanpa pikir panjang mengajukan diri keluar swalayan untuk membersihkan saluran udara di luar gedung. Namun sudah jelas David yang curiga ada sesuatu yang berbahaya di luar sana melarang Norm untuk keluar dari sana. Namun Jim dan Myron yang memiliki sikap barbar sekaligus ceroboh malah mengompor-ngompori si Norm buat keluar dan tidak usah mendengarkan David. Norm yang tekadnya sudah bulat lalu memutuskan untuk keluar dan membersihkan saluran udara. Akhirnya pintu gudang dibuka dan pemandangan yang dapat mereka lihat hanyalah kabut putih yang sangat tebal. Dan saat Norm akan keluar, tiba-tiba seonggok tentakel yang cukup besar menarik kaki Norm keluar dari gedung. David dan Ollie yang melihat hal tersebut langsung bergegas menolong Norm. Namun saat David dan Ollie menolong Norm, terlihat beberapa tentakel lain yang juga masuk dan menyerang mereka. Dan yang bikin kakinya lagi guys, yang bantuin narik si Norm ini cuman si David sama si Ollie aja. Jim sama Myron yang tadi ngompor-ngomporin si Norm malah AFK sambil ngeliatin David, Ollie, dan Norm berjuang. Dasar beban. Norm yang sedang ditarik, lalu dengan horornya kulitnya dicabik-cabik oleh tentakel aneh tersebut. Namun apa daya, David dan Ollie yang sudah kehabisan tenaga akhirnya dengan terpaksa melepaskan genggaman mereka.
Setelah Norm telah tertarik masuk ke dalam kabut, mereka pun bergegas menutup kembali pintu gudang tersebut. Namun, sebelum semua tentakel aneh tersebut keluar, David sempat memotong salah satu tentakel dengan sebuah kapak yang ia genggam. David yang geram dengan Jim dan Myron langsung membogem Jim yang terus mencari pembenaran diri. How the hell was I supposed to know what you meant? You should have said what you meant better. You got that kid killed. Setelah kejadian tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke atas dan memberitahu orang-orang di swalayan untuk tetap waspada dan tidak meremehkan kabul tebal ini. David pun mencoba untuk berbicara pada Norton untuk memberitahu orang-orang di swalayan tentang apa yang baru saja terjadi pada Norm. Di sini diketahui bahwa Norton ternyata berprofesi sebagai seorang pengacara terkenal yang cukup disegani di kota ini. Ya, supaya penyampaiannya lebih mudah dipahami dan dimengerti sama orang-orang ini, guys. Jadi si David ini nyuruh si Norton buat jadi jubirnya. Namun, Norton yang tidak percaya pada omongan David malah beranggapan bahwa apa yang diomongi David hanyalah bualan belaka. Alasan Norton gak percaya sama si David ya karena keretakan hubungan mereka, guys. Nah, ternyata alasan dari keretakan hubungan mereka yakni karena dulu David pernah dituntut oleh Norton. Namun David memenangkan persidangannya, guys. Tapi di sini belum diketahui ya apa kasusnya. Karena suasana semakin ribut dan memanas, akhirnya Oli memanggil semua orang yang ada di swalayan untuk mendengarkan kesaksian David tentang adanya makhluk misterius di dalam kabut tebal tersebut. Pada awalnya, kesaksian David hanya dianggap bualan oleh si manajer swalayan yang bernama Bud. Melihat reaksi Bud, David lalu mengajak Bud untuk ikut bersamanya melihat TKP. Akhirnya, mereka pun pergi menuju gudang. Di sana, mereka melihat ceceran darah Norm dan sepotong tentakel yang tadi sempat dikapak oleh David. Namun anehnya, potongan tentakel yang sebelumnya utuh dan masih bergerak-gerak secara tiba-tiba menguak layaknya uang gajian kalian. Mengetahui bahwa perkataan David adalah kebenaran, Bud lantas kembali ke swalayan dan memberitahu orang-orang bahwa memang ada sesuatu di dalam kabut tersebut. It appears we may have a problem of some magnitude here. Namun sayangnya, walaupun sudah diberitahu dan diberikan fakta-fakta yang sebenarnya, orang-orang di dalam swalayan tersebut malah terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu yang masih tidak percaya dengan makhluk di kabut dan kubu yang percaya dan waspada dengan kabut misterius tersebut. Nah, si Norton dan si ibu-ibu tukang bacot bernama Carmody. Si Carmody ini pokoknya sepanjang film ini ngomong aja, guys. Orang-orang yang percaya mulai menutup jendela-jendela swalayan dengan menggunakan makanan anjing. Sedangkan Carmody malah berceramah tentang ayat-ayat kiamat dan berkata bahwa malam ini makhluk-makhluk tersebut akan datang dan mengambil jiwa-jiwa manusia di tempat ini. Amanda yang sumpek sekaligus jengkel lalu menggaplok Carmody hingga dirinya terdiam. They'll come for you. They'll come tonight, and they'll take someone else. So enough. Di tempat lain, Billy menghampiri 3 personel militer yang sedang berdiskusi. Di sini, Billy bertanya pada mereka, kenapa para pasukan bersenjata tidak menjemput dan menyelamatkan mereka, padahal kan mereka punya tank dan beberapa transportasi lain. Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak dapat menghubungi pangkalan militer karena saluran komunikasi tidak berfungsi. Namun Billy mengelak, lah kan bisa pakai radio, Pak. Namun belum sempat terjawab, perbincangan mereka harus terhenti oleh kedatangan David yang langsung menyeru Billy untuk tidak mengganggu mereka. David pun meminta bantuan ketiga personel militer tersebut untuk membantu mengangkat karung. Tak lama kemudian, terlihat Miller yang mengutarakan idenya untuk membuat senjata dengan menggunakan alat seadanya. Miller juga bertanya pada Bud, apakah ada senjata di swalayan ini? Di sela perbincangan mereka, ada satu kakek barbar yang kita sebut saja Tio, mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah shotgun, namun sayangnya senjata tersebut berada di truk yang ia parkir di parkiran depan toko. Dan mengambil shotgun tersebut pastinya sangat beresiko. Dan ternyata Amanda membawa sebuah pistol genggam yang diberikan suaminya untuk berjaga-jaga. Melihat hal tersebut, Oli yang ternyata pernah menjadi atlet tembak dan menjuarai sebuah perlombaan di kotanya dulu lantas mengajukan diri untuk membawa pistol tersebut. Lah, bukannya jadi dokter. Ketika mereka sedang berdiskusi, Norton dengan ngotot meminta untuk keluar dari swalayan tersebut. Norton bilang bahwa tidak mungkin ada harapan di dalam bangunan ini dan ia yakin bahwa dirinya bisa selamat meskipun berada di dalam kabut. Tentunya pernyataan Norton tersebut menuai banyak pro dan kontra.
Adapun yang ingin ikut keluar di sana yakni seorang pria preman yang kita sebut saja Dobleh. Namun, alasan dirinya ingin ikut keluar bukanlah sependapat dengan Norton, melainkan Dobleh ingin mengambil shotgun milik Theo yang berada di truknya. Akhirnya, David memberi sebuah saran untuk mengikatkan sebuah tali di pinggang Dobleh. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi, David dan orang-orang di swalayan akan langsung menarik Dobleh kembali ke swalayan. Sebelum mereka pergi, David sekali lagi menyarankan Norton untuk berubah pikiran dan tetap berada di dalam swalayan. Namun Norton tetap bersikeras untuk keluar dari sana. Akhirnya, Norton beserta beberapa orang keluar dan mulai berjalan memasuki kabut. Tali yang diikatkan pada Dobleh mulai diulur secara perlahan. Namun tak lama kemudian, tali tersebut naik turun dengan anehnya. Dan yang terjadi... badannya kena diskon dong. Melihat hal tersebut, sontak orang-orang di dalam swalayan panik dan syok berat. Singkat cerita, hari pun sudah berganti malam. Mereka pun menyalakan lampu darurat serta senter-senter seadanya untuk menerangi swalayan tersebut. Namun, saat seseorang sedang makan sambil melihat ke arah luar, tiba-tiba sebuah makhluk serangga raksasa satu persatu datang dan hinggap di jendela swalayan. Sampai pada akhirnya, serangga yang lebih raksasa ikut menempel dan berusaha untuk memecahkan kaca swalayan. Melihat hal tersebut, Oli pun sadar bahwa makhluk-makhluk tersebut tertarik dengan cahaya yang berasal dari dalam swalayan. Namun sayangnya, hal itu sudah terlambat karena kaca telah berhasil dipecahkan dan satu persatu makhluk tersebut masuk ke dalam swalayan. Kepanikan serta kekacauan pun terjadi. Sally terkena sengatan makhluk tersebut dan harus meninggal dunia. Joe yang mencoba menyalakan api malah tersandung dan apinya merambat ke tubuhnya sendiri. Billy yang akan diserang oleh makhluk tersebut beruntungnya masih dapat diselamatkan oleh Oli. Joe yang terbakar akhirnya berhasil diselamatkan walaupun dirinya dalam keadaan sekarat. Orang-orang pun berhasil menyalakan obor dan mengusir sisa serangga. Jendela pun akhirnya ditutup dengan menggunakan sebuah papan kayu. Akibat dari kejadian mengerikan barusan, banyak orang-orang yang semakin mempercayai Carmody mengenai ramalan akhir dunia dan serangan makhluk lain yang mengambil nyawa manusia. Setelah semuanya usai dan malam semakin larut, terlihat David yang sedang merawat Joe yang kondisinya semakin memburuk. Di sini juga terlihat Miss Thurman yang mendiskon nyawanya akibat tertekan dengan semua hal yang tengah terjadi. Tak lama setelah itu, David pun mencoba berdiskusi bersama orang-orang yang dapat ia percayai, yakni Miller, Booth, Amanda, dan Oli. Di sana, David berencana untuk pergi ke apotek di seberang swalayan untuk mencari obat-obatan, termasuk obat untuk si Joe yang sedang sekarat. Ini karena stok obat di swalayan udah menipis guys, dan gak ada obat luka bakar juga guys. David juga punya rencana untuk pergi dari tempat ini dengan menggunakan mobil menuju ke arah selatan hingga bensinnya habis. Hal tersebut memanglah berbahaya dan memiliki resiko yang tinggi. Namun David berpikir bahwa hal tersebut lebih baik daripada harus menunggu di dalam swalayan. Karena David juga khawatir kalau pengikut Carmody yang semakin banyak akan menghabisi mereka. Keesokan paginya, David beserta rekan-rekannya akhirnya pergi ke apotek yang berada di seberang swalayan. Sebelum pergi, Billy yang menangis karena tidak ingin ayahnya pergi, lantas langsung ditenangkan dan diyakinkan oleh David. Walaupun mereka sempat dihalangi oleh Carmody dan para pengikutnya, namun pada akhirnya mereka berhasil keluar. Singkat cerita, mereka pun berhasil memasuki bangunan apotek. Setelah berhasil masuk, mereka pun langsung gercep mencari dan mengambil obat-obatan yang diperlukan. Namun, Miller yang bertugas mengawasi keadaan malah mendengar sebuah suara yang aneh dan langsung menyuruh orang-orang di sana untuk segera pergi dari sana. Dan saat mereka memperhatikan kondisi sekitar, terlihat banyak jaring laba-laba yang memenuhi ruangan tersebut. Dan yang terjadi... ternyata itu merupakan Tony yang kita tahu dirinya pergi menuju apotek dan sekarang dirinya malah terjebak di jeratan jaring laba-laba. Di sana terlihat kondisi Tony yang memiliki banyak luka bengkak serta benjolan yang menjijikan. Tony yang sudah mulai kehilangan kesadaran terus-terusan minta maaf dan berkata bahwa ini semua salah kami. Wah, kenapa nih?
Dan tak lama kemudian muncullah makhluk laba-laba yang dapat mengeluarkan jaring yang bisa membakar apapun yang disentuhnya. Dalam kondisi yang semakin kacau, Tony akhirnya jatuh dan meninggal dunia. Tapi masalahnya, ternyata laba-laba tersebut telah berkembang biak di dalam tubuh Tony. Mereka yang telah terpojok akhirnya memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya, dua rekan David harus gugur. Mereka yang selamat dan berhasil kabur terlihat kembali masuk ke dalam swalayan. Di sini terlihat Jim yang sangat syok berat dan terpukul dengan apa yang baru saja ia alami. David yang terbangun dari tidurnya langsung mendapati kondisi swalayan yang semakin memburuk. Terlihat Carmody yang sedang berceramah di depan para pengikutnya yang terlihat semakin banyak. Sampai-sampai Jim yang sebelumnya sangat membenci Carmody sekarang ikut-ikutan menjadi pengikutnya Carmody. Melihat hal tersebut, David lalu mengingatkan rekan-rekannya tentang rencana untuk pergi dari swalayan ini, karena sekarang kondisinya semakin tidak memungkinkan untuk tetap berada di dalam swalayan. Expiation! Expiation! Hallelujah! Hallelujah! Karena penasaran dengan perkataan Tony di apotek tadi, David pun lantas bertanya pada salah satu pasukan militer yang bernama Jessup. Si Jessup ini tapi ikut sama David ke apotek ya guys. Di sana, sebelum bertanya soal perkataan Tony, David terlebih dahulu menanyakan tentang keberadaan dua rekan Jessup yang lain. Namun Jessup menjawab bahwa dirinya tidak tahu di mana rekan-rekannya berada dan tidak melihat mereka berada di dalam swalayan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memeriksa gudang. Sesampainya di gudang, betapa kagetnya mereka karena ternyata dua rekan Jessup ternyata telah diskon nyawa. Mengetahui hal tersebut, Jim yang sekarang telah menjadi pengikut Carmody lalu menyeret Jessup ke dalam dan menyalahkannya atas segala penderitaan yang tengah mereka alami. Dengan halunya, Jim bilang bahwa Jessup ini telah membawa mereka ke penghakiman Tuhan. Nah kan ketularan halunya? Carmody yang mendengar itu langsung memaksa Jessup untuk memberitahukan apa yang ia ketahui. Dengan menangis, Jessup lalu menjelaskan bahwa ilmuwan militer yang berada di pangkalan di atas bukit melakukan sebuah proyek yang kita tahu disebut Project Arrowhead. Sebenarnya, Jessup juga tidak tahu pasti tentang Project Arrowhead karena Jessup hanya bertugas menjaga pos di sana. Namun, karena dipaksa terus-terusan, Jessup menceritakan apa yang dia ketahui tentang Project Arrowhead. Setahu Jessup, Arrowhead merupakan sebuah proyek percobaan pembukaan portal dimensi menuju dunia lain. Namun, karena ada suatu kecelakaan, makhluk-makhluk yang kita lihat sepanjang film dapat masuk ke dunia kita. Mendengar hal tersebut, Carmody beranggapan bahwa ini semua adalah salah Jessup dan menyeru para pengikutnya untuk melempar Jessup keluar swalayan. Buat ditumbalin ya guys. Akhirnya, dalam suasana yang chaos, para pengikut Carmody yang semakin hilang akal dengan teganya menikam perut Jessup dan menggotongnya keluar swalayan. David yang kalah jumlah tidak dapat berbuat banyak karena dihalangi oleh pengikut yang lain. Sambil diteriak-teriaki, Jessup pun akhirnya dilempar keluar swalayan. Dan yang terjadi... Keesokan harinya, saat hari masih sangat pagi, David dan 7 orang lainnya termasuk Billy berencana untuk pergi meninggalkan swalayan. Namun saat mereka akan pergi, ternyata Carmody telah mengetahui rencana mereka dan terlihat sedang duduk santai sambil memegang sebilah pisau. Carmody berkata bahwa David beserta orang-orangnya telah melawan kehendak Tuhan serta dirinya yang merupakan utusan Tuhan. Makin gendeng nih orang ngomongnya. Mendengar itu, para pengikut Carmody langsung berdiri dan mengurumuni David serta yang lainnya. Di tengah ketegangan, Carmody lalu berkata bahwa dirinya menginginkan Billy. Mendengar itu, David pun emosi dan clan war pun tak terhindarkan. Dalam suasana yang semakin kacau balau dan tidak terkendali, tiba-tiba Carmody pun akhirnya meninggal dunia.
Dengan tewasnya Carmody, David dan yang lainnya akhirnya dapat keluar dari swalayan tersebut. Namun saat berada di luar, karena kabut yang begitu tebal, rombongan mereka harus terpisah menjadi 2 kelompok. Oli yang terlebih dahulu sampai ke mobil dan membukakan pintu untuk David TKK, sayangnya harus meninggal dunia akibat dicapit oleh makhluk raksasa. Dan pistol yang ia bawa terjatuh tepat di atas kap mobil. Karena tidak mungkin berdiam diri, akhirnya David, Amanda, Billy, Miss Rappler, dan Miller langsung gercep berlari masuk ke dalam mobil. Di sisi lain, 3 orang lain yang terpisah oleh rombongan naasnya harus diserang oleh monster laba-laba. 2 orang tewas, sedangkan Booth yang berhasil kabur akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam swalayan. Dengan begitu, tersisa 5 orang yang berhasil masuk ke dalam mobil David. Sebelum pergi, David terlebih dahulu membunyikan klakson mobilnya untuk memanggil rekan-rekannya yang mungkin masih selamat dan tersesat. Namun, karena tidak ada yang kunjung datang, akhirnya David memutuskan untuk pergi dan meninggalkan swalayan tersebut. Terlihat juga para pengikut Carmody yang hanya diam mematung melihat kepergian David. Sebelum pergi ke selatan, David terlebih dahulu menyempatkan diri untuk pergi ke rumahnya. Namun sangat disayangkan, ternyata rumah David telah dipenuhi oleh jaring monster laba-laba. Dan naasnya, istri David yaitu Steph telah meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang terbungkus oleh jaring laba-laba. Dengan penuh kesedihan, akhirnya David pun pergi dan melepaskan kepergian istri tercintanya. Singkat cerita, mereka pun memulai perjalanan menuju ke selatan. Di sepanjang perjalanan, David dan lainnya tidak menemukan apapun selain kabut tebal dan kondisi jalan yang telah kacau balau. Semakin jauh mereka pergi, semakin hilang juga semangat mereka. Dan di tengah jalan, mereka melihat sebuah makhluk misterius yang memiliki ukuran serta tinggi tubuh yang sangat besar. Saking besarnya, setiap makhluk tersebut melangkah akan terjadi gempa kecil di sekitarnya. Tak terasa, David yang lainnya telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, sampai bahan bakar David telah terkuras habis. Namun sayangnya, David dan yang lainnya masih belum menemukan bala bantuan dan kabut tebal juga masih menyelimuti mereka. Dengan rasa putus asa dan memang tidak ada pilihan lain, akhirnya David memutuskan untuk menembak semua orang yang berada di mobil termasuk dirinya sendiri. Karena David beranggapan bahwa mati dengan cara ini lebih pantas daripada harus mati menjadi santapan para makhluk aneh. Mereka yang mengetahui maksud dan keputusan David lalu mengangguk dan menerima nasib mereka. Namun saat David menghitung sisa peluru di pistolnya, ternyata hanya tersisa 4 peluru, sedangkan mereka ada 5 orang. David pun berkata bahwa dirinya akan menembak 4 orang di dalam mobil ini, sedangkan David akan keluar dan akan mengorbankan diri. Dan yang terjadi selanjutnya, David yang putus asa dan sangat terpukul hanya bisa menangis dan masih berusaha untuk menembakkan pistol ke dirinya sendiri. Namun hal tersebut tentunya sia-sia. Akhirnya David pun bergegas keluar untuk segera mengakhiri penderitaannya. Ia berteriak sejadi-jadinya untuk memanggil monster-monster yang ada untuk segera datang dan menghabisinya. Namun ternyata yang ia temukan bukanlah monster aneh yang tinggi dan besar, melainkan pasukan angkatan militer lengkap dengan kendaraan tank serta tim regu penyelamat. Kalian masih ingat ibu-ibu di awal film yang ngotot buat pulang duluan guys? Nah ternyata si ibu-ibu beserta anaknya selamat dan terlihat berada di atas mobil regu penyelamat. Di sini juga terlihat kondisi kabut yang mulai memudar dan sisa monster-monster yang ada telah berhasil dibunuh. David yang syok, bingung dan pastinya sangat-sangat merasa bersalah hanya dapat menangis dan sangat menyesali keputusan yang ia ambil. Ya gimana gak nyesek guys, David ini ngebunuh 4 orang termasuk anaknya sendiri hanya beberapa saat sebelum regu penyelamat benar-benar tiba. Yang paling cuman telat 5 menit aja guys. Jadi kalian bisa bayangin gimana perasaannya si David ini. Di akhir film, David yang mulai kehilangan akal sehatnya hanya dapat berlutut lemas dan berteriak sambil menyesali apa yang sudah terjadi. Selesai. Gimana ending yang sangat mengsetkan kan? Coba aja si David ini nunggu lebih lama dikit lagi. Selamat tuh mereka berlima.
Sayangnya sampai akhir film kita nggak dikasih tahu si Norton sama beberapa orang yang keluar sama dia itu selamat atau enggak guys. Terus kita juga nggak dikasih tahu apakah orang-orang di dalam swalayan selamat atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih mereka bakal selamat, soalnya cepat atau lambat regu penyelamat sama pasukan militer bakal sampai dan nyelamatin orang-orang di swalayan. Mana kabutnya udah mulai hilang juga ya kan. Walaupun sebagian latar tempat di film ini cuma di situ-situ aja guys, tapi konflik dan cerita di dalam film ini cukup padat dan intens guys. Emang keren abis nih Om Frank sama Om Steven, gua kasih 8 jempol deh. Oke, segitu dulu untuk review film The Mist tahun 2007. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao.